Welcome back to my channel. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya sama teman saya yang baru datang di Aussie. Karena per 2 bulan lalu Oktober WHV ternyata punya skema war yang baru ya. Jadi di vlog ini kita mau cerita-cerita lah pengalaman dari teman saya yang baru sampai di Australia Utara lagi ya, langsung ke Outback. Oke bro, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, dulu kuliah di mana, terus sebelum WHV itu apa dikerja? Oke. Halo guys, nama gue Irwan. Asik. Dari Makassar sih. Kuliahnya kemarin 2NM. Kemarin sebelum kesini sempat melanglang buana juga ke beberapa tempat kan. Ya menikmati hidup lah istilahnya. Asik. Sampai ketemu teman-teman kan ngajakin yuk ke Australia kerja sambil jalan-jalan. Dan ya, now I'm here. Halo. Oke, jadi sebelum WHV dulu sempat kerja apa? Sebelum WHP ya, dulu sempat ngajar, sempat juga tuh ke salah satu tempat yang sekarang terkenal di Indonesia itu Morowali ya. Sempat ke sana juga. Tempat yang kejadian ramai itu sebelum itu ya, pas baru-baru balik dari Morowali yang meledak tuh kan, ya, sempat dari sana juga. Smelter, pabrik smelter. Pernah di Morowali, pernah ngajar. Ya. Di Morowali berapa lama? Di Morowali sekitaran 6 bulan lah kayaknya itu kemarin. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Terus tapi sebelum ke Morowali sudah tahu tentang WHV? Sebelum ke Morowali sih tahu tentang WHP waktu di Pare ya, kampung Inggris tuh. Ke Pare dulu baru ke Morowali. Sempat ke Pare kan. Dulu pojok LPDP guys. Sama. Cuman di tengah jalan ya realistis sama kehidupan dan banyak yang ngajakan dan tujuan hidup beda gitu. Ternyata jalannya ada hal lain yang harus ditempuh guys. Akhirnya batal LPDP, fokus ke WHP. Tapi kan WHP butuh modal guys. Jadi ke Morowali dulu tuh ngumpulin modal. Bukan batal LPDP, menunda Ya, LPDP. menunda. Dengan opsi adanya WHP ini ya. Ya, betul sekali. Oke. Oke, tadi sampai menunda LPDP untuk WHV. Berarti journey-nya itu, perjalanannya dimulai pas kita di Pare di. Iya, betul. Tapi di Pare memang niatnya memang kemarin mau IELTS untuk WHV langsung atau bagaimana? Oke. Jadi guys, waktu di Pare itu niatnya cuman LPDP ya. Cuman dulu kan nggak sempet kepikiran tuh untuk keluar negeri waktu masih kuliah kan. Cuman memang kepikiran untuk lanjut S2 ngejar LPDP, makanya ke Pare. Ternyata di tengah jalan ya ketemu macam-macam orang tuh di Pare ya. Macam-macam cita-cita. Mereka punya journey masing-masing dan ternyata kerdil banget gitu kalau cuman sebatas tinggal di lingkaran itu ya. Akhirnya ada salah satu teman cewek tuh mutusin untuk keluar negeri, berani. Memang sebelumnya sih kenal WHP sebelum dia datang ke Pare. Masih dari senior-senior di tempat tinggal dulu ya, Aset. Halo Aset. Oh ini. Association of Sulawesi Student. Nanti kita tampilkan logonya. Mereka ada tuh senior-senior kan yang udah duluan ke Aussie ngajakin, cuman kan dulu masih ragu, nggak kenal langsung kan, cuman kenal lewat telepon. Akhirnya di tengah jalan ada tuh teman juga dari Makassar ke Aset dan mutusin untuk WHP. Dan ternyata sampai tuh di Australia. Cewek loh guys, juang sendiri, namanya Ina. Inam ini. Akhirnya cerita-cerita kehidupan di Australia dia ngajakin. Oh kayaknya seru tuh, asik. Kayaknya bisa tuh jadi salah satu jalan untuk ngejar cita-cita ya. Kan punya cita-cita buat traveling. Kalau bisa sih keluar negeri tuh, ke Jepang itu. That's my dream. Ya ternyata lewat sini kayaknya bisa nih. Ya oke deh, aku nunda LPDP dulu, fokus ngejar WHP. Dan ya akhirnya alhamdulillah kesampaian lewat mungkin beberapa kali nginjak kerikil dan ya sampai sini guys. Terus pas di Pare itu berapa lama? Kan untuk
IELTS. Untuk WHV sendiri kan ada minimum IELTS ya. 4,5 general. Nah, dirimu berapa lama belajar untuk itu 4,5? Kan banyak pertanyaan nih. Ini non bahasa Inggris juga. Basicnya. Iya. Kita tanya berapa lama dia mempersiapkan untuk dapat IELTS 4,5. Oke guys, mungkin ini pesan juga ya buat teman-teman yang selama sekolah tuh SD, SMP, SMA, bahkan kuliah yang masih membenci bahasa Inggris kayak saya ya. Bukan nggak bisa guys, tapi benci sama bahasa Inggris karena mungkin dari kecil nggak terbiasa dengan bahasa Inggris guys. Itu buang jauh-jauh pikiran kayak gitu guys. Itu bahasa Inggris sangat penting. Karena dulu kita nggak tahu Iya. ya pentingnya bagaimana ya. Betul sekali. Nggak Kita nggak tahu kepikiran. bahasa Inggris tuh urgent di hidup kita. Betul. Akhirnya pas selesai S1 kan mau lanjut S2. Ada salah satu senior bilang mendingan kejar LPDP. Ternyata kan LPDP butuh TOEFL tuh. Akhirnya mutusin ke Pare belajar bahasa Inggris dan ya pas sampai di Pare gini rasanya dalam bodoh nggak tahu bahasa Inggris. Di sana orang pakai bahasa Inggris guys. Dan buat dapetin IELTS tuh sebenarnya bukan dari Pare. Kemarin di Pare tuh cuman fokus LPDP, fokus TOEFL. Emang sempet sih awalnya kan ada yang ngajakin WHP, cuman setelah pertimbangan ini itu dan belum tahu pasti tentang WHP, jadi cuman info simpang siurian, jadi nggak mutusin untuk WHP dulu, fokus LPDP. Ternyata pas tengah jalan tuh LPDP tinggal wawancara ya, substansi nggak dilanjut. Itulah mutusin fokus ke WHP, tapi udah nggak di Pare guys. Selama di Pare tuh kurang lebih 9 bulan. Setelah itu balik ke Sulawesi kan. Ya, fokus ngumpulin duit buat modal WHP. Jadi baru otodidak, terus sudah otodidak. Terus IELTS-nya otodidak. IELTS-nya otodidak. Setelah beberapa bulan, karena sebelum berangkat WHP itu kan pasti butuh teman lah ya. Betul. Akhirnya mutusin nyari kursusan tuh di Makassar yang fokus ke WHP. Akhirnya dapat lah tuh P atau Fun English House. Mr. Ayin tuh Mr. tutornya. Ayin. Halo Mr. Ayin. Saya sempat diajak ke tempatnya kemarin, cuma Itu keren tuh. tidak sempat. Dia sempat waktu saya di Makassar dia bilang, mampirlah. Oh iya Mister, sorry. Belum ada waktu, belum sempat. Nantilah kalau kita balik ke Sulawesi. Itu keren tuh guys. Oh, Recommended tuh Mr. Ayin ya. Mantap banget kursusnya. Di Serain berapa lama Bang kursusnya? Di Sir Ain kurang lebih tuh ngambil kelas tuh 3 minggu baru ujian guys. Di sana tuh banyak teman-teman guys. Mantap, fokus ke WHP semua soalnya. Jadi masuk kelas kurang lebih 3 minggu langsung daftar. Alhamdulillah dapet sih. Karena kan emang ya untuk WHP kan basic 4,5 minimal dan alhamdulillah dapet skornya. Oke, jadi yang mau kursus di apa namanya Fun English House? Fun English House. Ya kita endorse di sini. Iya. Di DM Mr. Ain. Fun English House. Iya banyak. Rata-rata teman-teman WHV Makassar itu yang mungkin ya tidak ada waktu, tidak sempat dari segi waktu dan tidak sempat dari segi materi untuk ke Pare. Jadi dia milih cari Dekat yang paling dekat. Oh ternyata Fun English ini memang banyak. Iya, banyak Dan teman keren hasil. dan mantap guys. Oke, jadi setelah itu tes IELTS begitu. Hah? Di mana kemarin? Di Golden Gate. Ya di Golden Gate. Golden Gate tes IELTS. Harga tes IELTS-nya berapa? 3.150.000 guys. Sudah naik 150. Ya. Ini kalau di daerah Indonesia Timur, saya kurang tahu ya. Kalau di Indonesia Timur sananya lagi, kalau mau tes IELTS di mana? Tapi kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu di Makassar, di Golden Gate. Soalnya dulu temanku ada dari Palu dia. Pindah ke Makassar. Dari Palu datang ke Makassar buat tes. Jauh ya. Lumayan. Oke, jadi sudah dapat IELTS 4,5. Nah, kendala selanjutnya apa? Setelah IELTS tuh Persiapan. struggle-nya sih ke persiapan luar ya, berkas kan. Karena kan mungkin ini salah satu cerita yang dulu teman-teman gak usah tiru ya. Soalnya kan nggak butuh SKCK itu opsional untuk war kemarin. Cuman kan kita prepare-nya berkas seperti war-war sebelumnya. Jadi sebelum keluar informasi tentang syarat war yang Oktober ini, nyiapin semua berkas. Makassar, saya kan tinggalnya di Polman. Makassar ke Polman itu agak jauh kan, lumayan lah. Oh, jadi Kurang bolak-balik. lebih 5 jaman, ya kan? Jadi bolak-balik. Nggak bolak-balik sih, tapi kan kayak lebih kan butuhnya minimal Polda tuh. Betul. Polman itu kan masuk Sulbar bukan Sulsel, jadi harus ke Mamuju lagi buat ngambil SKCK. Oh. Jarak ke Mamuju dari rumah tuh dari Polman kayak dari Makassar ke Polman, jadi
Waktu Mamuju lagi cuma ngambil SKCK balik ke Polman. Nanti habis dari Polman ke Makassar lagi buat war. Jadi jauh sih bolak-balik. Cuman yang namanya perjuangan guys, ya di situ seninya. Dari situ seninya guys. Kalau saya dulu pas bulan 2023 tuh bulan 3 bulan puasa. Ah ya. Untungnya lagi libur kerja kan. Jadi langsung gas ke Makassar. Baru 1 hari balik lagi. 1 hari betul. Iya, betul. Pulang balik. Cuman kan ya itu mungkin Perjuangannya jadi pelajaran aja sih, nggak usah langsung ngurus berkas yang kayak jauh. Karena nggak tahu bagaimana setiap war kan pasti ada kayak syarat yang diubah. Cuman sih. war kemarin opsional sih SKCK. betul. Tapi kan itu kebijakan baru juga toh yang pas Pidi tahu pas ini Iya. minggu 1 minggu ya. 1 minggu sebelum war dia bilang sebelum war dikeluarin tuh. ternyata syarat SKCK yang kemarin itu teman-teman udah dihilangkan. Mungkin Opsional. ya untuk mempermudah ya teman-teman ya. Iya, soalnya kan setingkat Polda terus kemarin kan ada informasi baru tuh kan ya. Banyak Polda yang nggak bisa ngeluarin SKCK buat keluar negeri. Makanya di war kemarin banyak yang ngurus di Mabes Polri. Mungkin karena persoalan itu dari Dijen Imigrasi tuh mutusin buat ngilangin SKCK opsional sih, bukan ngilangin. Jadi yang dekat-dekat ke Mabes yang ngurus aja sih, kan deket. Iya. Kita kan dari Sulawesi jauh tuh harus terbang balik lagi, masa cuman ngurus SKCK dari Sulawesi ke Jakarta kan lumayan tuh jauhnya. Tapi bagusnya aku lihat WHV ini dari tahun ke tahun ya. Ya. Imigrasi ini selalu memperbaiki dan mempermudah. Karena dulu kan sebelum COVID itu ya pengalaman teman-teman ya senior-senior WHV dia sampai harus interview dulu Iya. di Jakarta. Tapi sekarang angkatan kita ini dipermudah seperti itu. Ini banyak sih kemajuan di website kan. Kayak dulu mungkin bertabrakan, tapi yang kemarin sama aja kayak bertabrakan, cuman lebih terbuka gitu. Kayak sisa kuota tinggal berapa, nggak nunggu update dari imigrasi kan. Saya perhatikan war-war sebelumnya nunggu update imigrasi tuh. Dari Mido gimana, tinggal berapa. Kalau kemarin jelas tuh kalau kita udah masuk antrian ya nunggu antriannya tinggal berapa. Kayak contoh saya kemarin kan dari 4.000-an kuota berjuang tuh sampai sisa 400 baru dapat, alhamdulillah. Sempat sih dikduk gitu kan, tapi ya alhamdulillah dapat di sisa kota 400-an gitu. 400-an ya. Udah hampir habis lah. Berarti standby kayak dari jam berapa itu warnya? Standby-nya tuh dari jam 9 kan. Di tempat pertama itu dari jam 9. Cuman sempat masuk beberapa kali ngisi data kan. Tapi kan cuma pakai laptop tuh. Ngupload berkasnya nggak bisa, tinggal ngupload foto tuh nggak bisa. Nah, akhirnya sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu ya, mutusin pergi ke warnet tempat teman-teman ngumpul. Nah, akhirnya ke sana. Di sana tuh dapat sekitaran jam 3 jam 4 lah. Agak lama sih perjuangan. Cuman itu warnetnya disewa. iya, warnetnya disewa. Cuman itu kan Pandora tuh. Kalau mau sewa tuh kan minimal 5 komputer. Akhirnya ternyata ada tuh orang yang kayak nyewa tapi cuma bertiga, ada 2 kosong. Pas sampai ada komputer kosong. Jadi mereka nyuruh aku pakai itu. Jadi alhamdulillah dan makasih Kak ya. Berkat komputer yang dipinjamin aku dapat. Yang meminjamkan dapat sih. Alhamdulillah dapat juga. Dia dapat sebelum aku tuh sekitaran beda 10 sampai 15 menitan. Dia nangis, aku dapat juga alhamdulillah. Aduh. Nanti di-mention IG-nya mungkin di sini. Ya, nggak tahu sih IG-nya ntar. Cuman kenal di Pandora Oh iya? dan sempat tidur sebentar. Setelah itu tidak ketemu lagi. Sebenarnya nggak ketemu. Nggak Baik. tahu udah berangkat juga atau belum sih. Ini kadang teman-teman kita dapat aja teman baru itu kalau mau memulai perjuangan. Jadi setelah itu dapat apa namanya? Kuota SDU tuh. kuota SDU. Ya uniknya lagi teman-teman dia di perwar sekarang ini yang kemarin terakhir SDU-nya langsung terbit ya. Iya langsung terbit. Cuman itu teman-teman harus perhatiin juga kan wajib on cam tuh ya. Usahain tuh setelah selesai upload berkas tuh kan, selesai semua finish, tetap depan kamera karena ada verifikasi dari AI maybe ya. Tuh ntar setelah verifikasi tuh baru bisa keluar. Kalau teman-teman nggak depan kamera tuh bakalan lama. Tapi kalau depan kamera ada yang kayak cuman sampai 30 menitan, sejaman tuh udah keluar SDU-nya. Jadi nggak nunggu lama sih. Yang penting depan kamera. Karena ya itu verifikasinya. Oke. Oh jadi dia langsung ada juga verifikasi dengan cara foto webcam. Langsung Iya, sempat foto webcam kan sebelum finish. Nah, setelah foto webcam tuh baru nanti ada verifikasi data dan wajah. Barulah keluar. Oke. Keren ya. Mantap sih website sekarang. Berarti tapi yang membedakan war terakhir ini berarti cuma itu ya, perbedaan tidak ada SKCK.
dan tampilan websitenya Ya, mungkin tampilan lebih baru dibanding yang dulu ya. Karena nggak bisa ngisi barengan data sekarang kan. Dulu kan tiap orang bisa masuk langsung isi data. Sekarang nggak. Sekarang ajukan permohonan, masuk antrian. Oh, Jadi sebelum masuk antrian nggak bisa ngisi data. Jadi misal begini, per jam 9 ya. Jadi yang antri itu kayak 10 orang, A1, A2, A3. Iya, Oh, Jadi ntar kalau udah jadwalnya masuk langsung ngisi. Jadi balapan aja dan Oke. jangan nyerah sih guys intinya. Soalnya aku dapat juga jam berapa tuh? Satu kali masuk itu berapa menit ininya? Kesempatan ngisinya. Berapa menit ya? 15 kayaknya. 25, 16. Kan saya dulu kayaknya satu kali misalnya masuk nih, Ketendang. itu ada 8 menit atau enggak? Kayaknya 15 yang kemarin. 15 menit. Jadi kalau lewat 15 menit keluar lagi. Ketendang. Aku juga kemarin kan sempat beberapa kali ketendang. Dan masuk itu susah banget buat masuk. Jadi intinya jangan menyerah dan bawa temen guys. Temennya juga jangan yang gampang nyerah ya. Soalnya kan kalau kita lelah tuh capek, dia nanti gantian yang refresh bantu. Jadi ya ada temen. Jadi supaya enggak jenuh Tidak langsung down ya setelah. Yang kemarin ada temen. Thank you Ewin. Ya namanya Ewin orang Hendrika. Dia tuh pokoknya berjasa banget untuk dapetin SDWHP. Oke. Dia itu teman dari mana? Kenal di kursusan atau gimana? Dia temen kenal kuliah. Itu perjuangannya mantap guys. Aku kan soalnya di war pertama itu di Goa, jarak ke Pandora tuh lumayan jauh lah guys. Mungkin sekitar ya nempuh hampir sejaman lah untuk bawa kendaraan kan. Nah itu kan cuma naik motor. Jadi aku dari Goa tuh udah nggak bisa kan ngupload foto. Akhirnya mutusin ke Pandora. Aku di belakang tuh pegang laptop, dia bawa motor di jalan raya guys. Sampai di Pandora baru dapat. Pokoknya butuh teman guys. Intinya butuh teman. Jangan sendiri. Harus ada teman berjuang guys. Iya, pas seru. Oke, jadi setelah itu dapat SDWHP, mengurus visa akhirnya ya. Iya. Mengurus visa. Kemarin harga visanya berapa? Lebih 7 juta kemarin. Lebih 7 juta. Dan syaratnya harus medical check up masih sama. Medical check up tetap sama. Di mana? Kemarin di RS Siloam Makassar. Sudah berapa sekarang biaya MCU-nya? Kurang lebih 500.000 kemarin di Siloam. Oke, ini fakta unik juga. Bukan dibanding sih kayaknya. Yang gue dengar ya, kalau di Makassar itu lumayan paling murah ya. Iya, paling murah. Kan tepat beda. Soalnya teman yang bilang 1 juta, 1,5 tuh kan. Tapi di Makassar kemarin dapatnya 500-an. Oke. Terus setelah MCU berarti lodge visa. Ya, Lodge apa namanya? Visanya granted berapa lama? kurang lebih 2 minggu. Wih, tapi sebelum lodge itu kemarin kan sempat kena trouble ya. Kan website pertama down tuh kan tiba-tiba tuh tulisannya tuh penuh, nggak bisa daftar kan. Jadi kayak teman-teman panik. Ya udah kalau penuh ya sabar. Ternyata memang websitenya yang down itu 2 hari, nggak bisa lodge. Setelah itu baru lodge. Yang imigrasi account? Yang imigrasi account itu down, nggak bisa masuk. Jadi yang teman-teman yang setelah war dapat itu sempet lodge kan 1 minggu. Pas hari Sabtu itu ternyata dia down sampai hari Minggu. Senin baru bisa lodge. Jadi aku lodge-nya itu Senin. Dapatnya itu sekitaran minggu depannya itu hari-hari kalau Seminggu. Ya semingguan lebih 10 hari itu garanti aku kemarin. Alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, persiapan apa yang dirimu lakukan setelah itu? Kan sudah dapat ini, sudah dapat visanya, otomatis dana juga siap dong. Dana tadi hasil kerja dari Morowali ya? Ada ya, itu hasil kerja kan buat nyiapin berkas buat berangkat kemarin kan tetap ke orang tua. Ada privilege juga, nggak dipungkiri teman-teman. Ya namanya mau keluar negeri harus punya modal ya teman-teman ya. Di sinilah ini juga salah satu aspek yang banyak teman-teman curhatkan, bilang aduh di mana dapat modal. Ya di sini menilai usaha tak seperti itu. Betul. Tapi pakai usaha-usaha yang bagus lah. Kalau kita ngeluh doang itu nggak dapat solusi guys. Jadi hilangkan gengsi, cari jalan yang bisa tempat ngumpulin guys. Aku nunggu kurang lebih 2 tahun, setahun lebih lah, baru bisa ikut war tuh. Setelah beberapa kali war ya udah sabar aja. Setelah dananya cukup segala macam. Kayak untuk buat ujian IELTS, ngumpulin berkas karena itu semua ya setiap orang ada masalah, jadi sabar aja. Betul. Yang penting jangan panik, jangan bikin pakai hal-hal yang ngumpulin uang pakai hal-hal yang haram. Ya. Kayak yang kasus kemarin. Ya ada tuh kasus guys. Tapi nggak tahu tuh. Bahaya. Ini nggak usah di-spill ya. Tapi bahaya sih. Tapi usahain tetap cari jalan yang halal. Pakai
cara yang Bisa kok. halalan toyiban. Bisa itu pokoknya. Karena jangan sampai kalau teman-teman memulai perjalanan itu dari sesuatu yang kurang baik, nanti jangan sampai lebih banyak lagi kendalanya ke depan. Betul. Ya mungkin ya bagusnya ya dengan cara-cara yang benar dan baik ya. Bisa. Pasti bisa guys. Pasti ada jalannya lah. Wih, mantap. Se-struggle apapun tuh pasti ada. 2 minggu granted. Oke. Next kan pasti mempersiapkan keberangkatan. Nah, biasa orang bilang, "Ih, mau berangkat Kak, tapi dari temanku kok dong." Bagaimana tipsnya cari teman buat berangkat? Kemarin kan sebenarnya itu buat berangkat masih mikir nggak tahu kapan kan. Tiba-tiba ada temen nelpon. Kenal juga di Pare, tapi dia kemarin luarnya di Jogja. Tiba-tiba dia nelpon katanya dia juga dapat SDU. Tapi dia garantednya itu lebih dulu pada aku. Beda semingguan lah kayaknya. Dan dia bilang udah beli tiket buat berangkat tanggal 15 November. Waduh. Aku masih nunggu garanted tuh ya. Jadi tiba-tiba garanted juga kan dapat info garanted. Aku langsung bilang, "Boleh barengan nggak?" Bilang gas. Jadi akhirnya ya kayak mendadak sih. Langsung dari Polman ke Makassar buat beli beberapa perlengkapan kan. Baru balik ke Polman, nanya orang tua mau berangkat tanggal sekian. Mungkin sekitaran 5 hari seminggu habis garanti tuh berangkat. Mendadak sih, buru-buru guys. Cuman ya oke lah, namanya ngebet ke OSI. namanya pejuang guys ya. Berangkatnya habis berapa kemarin tiket? Tiket ya dari Makassar ke Makassar kemana nih? Ke Bali Makassar dulu kan? ke Jakarta kemarin. Oh, ke Jakarta, bukan Makassar Bali. ke Jakarta, Jakarta ke Melbourne, Adelaide, baru ke Spring, Alice ya. Kurang lebih 10 sih habisnya uang tiket. Lumayan. Iya, memang modal guys, perlu. Ya, banget Dan tuh. akhirnya ini sampailah di Australia. Pertanyaan selanjutnya nih, kenapa pilih langsung ke Outback dibanding ke kenapa enggak ke kota besar kayak Sydney, Melbourne dulu? Jalan-jalan dulu, minimal foto sama Opera House lah. Iya sih. Iya, dulu cita-cita awal kan sebelum berangkat ya. Tinggal di Sydney atau Melbourne dulu di kota kan. City buat ya nyenengin mental tuh perlu guys, kayak ngeliat suasana kotanya Aussie kan. Cuman setelah cari informasi cerita panjang sama teman-teman, kayak mending Outback dulu sih buat ngumpulin payslip, buat extend visa kan. Betul. Ya nanti kalau udah dapet itu kan udah tenang tuh, udah bebas kemana-mana. Daripada kayak ke City dulu, ntar pusing nyari payslip kan, baru Outback lagi, baru balik ke City tuh. Menurut aku sih ribet ya. Aku lebih prepare ke Outback dulu, ngumpulin payslip baru bebas dah mau kemana aja. Yang penting buat extend visa sudah cukup payslipnya. Akhirnya kesini lah, kebetulan juga ada teman di Alice Spring kan. Itu udah agak lobet, pasang extend. Oke, jadi lebih pilih ke Outback langsung biar bisa menuntaskan payslip karena persyaratan untuk extend teman-teman, karena WHV sebenarnya itu 1 tahun, cuma untuk memperpanjang ke tahun kedua, ketiga itu harus bekerja dulu selama sekian hari di Outback regional. Nanti kalau teman-teman sudah dapat WHV lah, cari tahu aja di website imigrasi atau sharing-sharing sama teman-teman. Jadi langsung ke Outback ini. Dan sekarang sudah dapat Kak kerjaan? Ya udah dapat. Di bidang apa? Hospitality. Oke teman-teman. Jadi itu tadi cerita singkat teman kita, WHV Hunter baru, WHV Warrior baru. Semoga dia betah di sini. Betah-betahin guys. Betah. Baru ke City dan enak sih di sini, nyaman. Berarti berapa lama rencana mau di Outback? Ya kurang lebih setahun lah, paling lama mungkin sekitar 2 tahunan. Setahun atau 2 tahun. Menuntaskan payslip. Nanti tahun ketiga baru keliling kota-kotanya. betul. Oke, mantap. Kelilingin aku sih guys. Target berapa M ini? Kali itu sih sesuai rezeki aja guys ya. Soalnya kan di sini kerja ya sekupuan sih. Kita manfaatkan saja kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Karena udah mungkin sejauh ini kalau bukan jalannya tuh. Betul. Thank you for watching guys. Jadi ini pengalaman teman kita, WHV Folder baru yang kemarin kerja di Morowali. Nih, Morowali loh. Padahal banyak orang pikir Morowali itu mantap nih. Ya sih. Kayak lah guys ke Australia. Bisa kerja sambil jalan-jalan. Kalau mau the next level ya silahkan coba. Tapi kalau sudah nyaman ya silahkan. Tidak ada aja bilang lebih bagus kerja di luar negeri atau di Indonesia, sebenarnya enggak.
Cuma itu kan Bisa tergantung preferensinya Nah, orang kan. tergantung kebutuhan. Soalnya kan ya kalau di luar negeri kan jauh dari keluarga, itu banyak orang yang kayak nyaman ngumpul sama keluarga kan. Ya, Banyak semua orang nyaman sih ngumpul sama keluarga, cuman pilihan gitu. banyak plus minusnya lah. Oke, jadi teman-teman, thank you for watching. Kalau ada pertanyaan, just comment below. Jadi nanti kita sharing-sharing. Thank you bro. Oke, See you next video. bye bye. Mantap mantap.